Tes 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Jamaah yang sangat berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini, subuh hari yang penuh keberkahan ini, kita akan melanjutkan pelajaran kita dari surat Muhammad yang sudah sampai pada ayat ke-21, 22, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwa orang-orang munafik yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surat Muhammad ini, ketika mereka mendengarkan surah yang turun, dan surah yang turun itu adalah surah yang memerintahkan untuk jihad fisabilillah, maka akan muncul perkataan mereka yang sudah dikenal oleh kalangan sahabat, ta'atun wa qaulun ma'ruf. Ketaatan mereka itu ketaatan yang semu, dan perkataan mereka itu perkataan yang ma'ruf. Jadi mereka ketika diturunkan surah tentang jihad fisabilillah yang memerintahkan untuk berkorban, maka perkataan mereka bahwa saya juga ikut, saya juga mau, maka itu perkataan yang sudah dipahami oleh sahabat, itu perkataan bukan itu sebenarnya. Dan perkataan mereka itu sudah dipahami ma'ruf, ta'atun, ketaatan mereka itu jelas bahwa itu adalah kemaksiatan setelah itu. Ma'ruf, dan perkataan itu sangat dikenal di kalangan sahabat. Ya, fa idza azama al-amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Jika mereka jujur ketika ada perintah untuk berkorban, perintah untuk berjihad fisabilillah atau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ketika mereka mengikuti itu, ya, tidak mengikuti apa yang menjadi kebiasaan mereka, khairan lahum, lebih baik dari apa yang mereka biasa lakukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tahu orang munafik itu bagaimana, orang munafik itu siapa, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan siapa saja orang munafik. Makanya ada khilaf di kalangan ulama kita, apakah Nabi sallallahu nanti pada ayat yang selanjutnya, pada ayat ke-30, ya, tapi kita sedikit berikan muqaddimah bahwa apakah Allah Subhanahu wa taala memberitahu Nabi Muhammad tentang seluruh orang munafik di zaman itu, atau hanya diberikan informasi sebagian dari orang munafik itu? Ya, tentu ulama kita di sini ada yang punya pandangan ini ataupun itu. Nanti insyaallah kita akan singgung pada ayat ke-30. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Jika kalian, wahai orang munafik, ya, tidak mengikuti apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian kalian tidak mengindahkan perintah Allah dalam berjuang fisabilillah, ya, itu adalah antufsidu fil ard, kerusakan. Tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala itu akan menyebabkan kerusakan. Di ayat ini betul sebelumnya disebutkan fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dzukira fiha al-qital, tentang surah yang bercerita untuk perang fisabilillah. Itu asal daripada konteks ayat ini. Tetapi sekali lagi bahwa konteks di dalam ilmu tafsir yang menyebutkan bahwa al-ibratu bi'umumil lafzi, hikmah, hukum, pelajaran yang bisa diambil dari sebuah ayat itu bukan karena sababun nuzulnya saja. Itu salah satu cara untuk memahami ayat adalah dengan sababun nuzulnya. Itu cara yang dalam. Tapi ketika ada makna umum dari ayat itu yang tidak masuk di dalam sababun nuzul, ya, ini kan tentang sababun nuzulnya surat tentang perintah berperang. Tapi jika ada pelajaran di dalam ayat tersebut yang lebih umum, maka pelajaran yang lebih umum ini, hukum yang lebih umum ini itu tetap dipakai
Meskipun makna sababun nuzulnya itu ada pada makna tertentu, tapi karena Al-Quran ini disebutkan oleh para ulama kita, hammalun dzuwujuh. Ini Al-Quran, lafaznya itu dia mengandung seperti wadah yang menampung banyak makna. Jadi Al-Quran ini, kata ulama kita, dia menampung banyak makna. Betul, ada makna yang sejalan dengan sababun nuzul, itu ada. Dan itu yang paling spesifik. Tapi bukan berarti kita membatasi makna itu pada makna sababun nuzul saja. Perkara yang diindikasikan dalam sababun nuzul. Tapi jika dia maknanya lebih luas, maka dipakai yang lebih luas itu, tanpa meninggalkan yang lebih spesifik. Ya, kenapa? Al-Quran itu lafaznya umum. Hammalun, dia banyak maknanya. Dzuwujuh, banyak hal yang bisa diinterpretasikan ketika sesuai dengan aturan di dalam ilmu tafsir. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa tidak ikut berperang karena kenifakan di dalam diri mereka, itu akan membuat kerusakan di muka bumi. Apa yang ingin dimaksudkan di dalam ayat ini? Kalau kenifakan yang merupakan dosa, kenifakan yang merupakan pelanggaran kepada hukum Allah, maka seluruh hukum Allah yang dilanggar juga ikut merusak di muka bumi. Itu makna yang umum. Jadi ketika ayat bercerita tentang orang munafik yang tidak ikut perang akan membuat antufsidu fil ard, membuat kerusakan, maka itu maknanya pas dengan ayat, tapi menjadi umum ketika kita ambil bahwa kemunafikan itu adalah maksiat, kemunafikan itu adalah tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ayatnya bersifat umum, seluruh kemaksiatan, seluruh hal yang tidak mengindahkan aturan Allah, maka itu akan merusak di muka bumi. Ya, seluruh hal yang tidak mengindahkan aturan Allah, karena Allah yang menciptakan bumi ini. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan apa yang ada di muka bumi ini untuk kalian nikmati. Ketika Anda sudah hidup di bumi, di alam yang Allah ciptakan, Allah punya aturan. Ketika aturan ini coba kita langgar, maka akan terjadi kerusakan. Kenapa? Allah ciptakan, dan Allah tahu. Diberikan aturan, diciptakan bumi, diberikan aturan, ada manusia, ada jin, dan semuanya. Ini aturan mainnya. Kapan kita melanggar, akan terjadi kerusakan. Itulah makna daripada ayat ini yang punya spesifik dan punya makna yang luas. Antufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ya. Salah satu bentuk dosa yang disebutkan di dalam ayat ini adalah memutus tali silaturahmi. Orang munafik ini betul-betul memutus tali silaturahmi mereka, ya, dengan orang-orang beriman yang keluarga dari mereka yang beriman dan tidak menjadi golongan munafik ketika tidak mengindahkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bentuk pemahaman dari ulama kita bahwa memutus tali silaturahmi itu ketika kita tidak ikut dalam kafilah kebaikan, kafilah iman, yang mana orang munafik lebih memilih untuk meninggalkan medan perang. Itu seperti meninggalkan saudara-saudaranya yang ikut di medan perang yang merupakan keluarganya sendiri, seperti memutus tali silaturahmi itu. Itu secara khusus, tapi tentu secara umum memutus tali silaturahmi adalah perkara yang luar biasa. Nabi kan pernah mengatakan, la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk surga itu orang yang memutus tali silaturahmi. Allah sudah sampaikan itu. Ya, Allah sudah sampaikan bahwa tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Tapi tali silaturahmi ini perlu dipahami. Karena biasa kita memahami tali silaturahmi itu hubungan pertemanan, hubungan ya satu komunitas, hubungan karena hubungan sosial yang terbentuk dalam kehidupan kita. Itu dipahami sebagai silaturahmi. Padahal secara syariat silaturahmi itu adalah hubungan darah. Secara syariat ya. Cuma kita memahami itu agak luas.
silaturahmi angkatan kesekian dari sekolah misalnya, yaitu meluas maknanya. Tetapi ketika kita berbicara tentang silaturahmi dalam syariat, maka yang dimaksud adalah hubungan darah, ya, saudara kita dalam hubungan keluarga. Ya, jadi bayangkan kalau orang memutus tali silaturahmi, itu sepertinya dunia ini sempit, susah untuk disebutkan dalam hadis, ya, man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, wa yubsata lahu fi rizqihi, dan diluaskan rezekinya, maka sering-seringlah menyambung silaturahmi. Ya, ini kepada keluarga dekat, ya, kepada keluarga dekat, ya, juga bisa lebih spesifik, ya, dan ini yang paling diberikan penekanan bahwa itu hubungan darah, ya, karena ya, saudara kita, paman kita, ya, tante kita yang punya hubungan darah dengan kita, itu orang yang paling harus kita jalin hubungan kepada mereka. Mereka tidak mengunjungi kita, tidak ada kabar-kabar, ya, kita yang menyambung itu, ya, kita yang menyambung itu, karena menyambung silaturahmi itu artinya sesuatu yang terputus, sesuatu yang tidak pernah ada, kemudian kita adakan kembali. Jadi ini kita susah untuk keluar dari keluarga kita. Ya, kita ini susah untuk keluar dari keluarga kita, dari saudara kita, dari paman kita, dari seluruh yang berada di lingkup keluarga kita. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang paling berhak dengan kebaikan kita, bukan orang lain. Ya, kalau kita punya hal-hal yang baik, maka orang yang terdekat kita lah yang paling berhak untuk kebaikan itu. Ada hal-hal yang kita bagikan, ya, tentang harta misalnya, maka kalau kita ingin berbuat baik, maka jangan lupakan keluarga kita. Ya. Makanya Allah firman, "Wa yas'alunaka madza yunfiqun." Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang bagaimana cara kita berinfak. Ya. Maka Allah mengatakan, yang pertama adalah falil walidaini, kedua orang tua, wal aqrabin, kerabat-kerabat kita, wal yatama wal masakin, orang-orang miskin dan orang-anak yatim. Ya, tapi yang pertama kali disebutkan itu adalah circle terdekat dengan kita, orang tua, keluarga, saudara, paman, itu semua perlu kita perhatikan, karena mereka itu punya hubungan darah dengan kita. Jadi kalau kita berhijrah, kalau kita sudah tahu hidayah, tahu kebaikan, jangan lupakan mereka-mereka ini. Ya, mereka masih peminum, Ustaz, masih mereka punya hak dengan kita. Kenapa? Circle terdekat kita itu mereka-mereka ini. Ya, suatu ketika, ya, kita berdakwah 10 tahun ke depan dan kita membutuhkan sesuatu yang tidak mungkin ada yang melakukan itu kecuali orang terdekat, maka disitulah gunanya mereka. Ya, mungkin belum sempurna hijrah mereka, belum sempurna hidayah, tapi pasti kedekatan darah itu akan memberikan sebuah pengaruh yang jauh lebih baik. Jadi inilah makna wa tuqatti'u arhamakum. Ya, ulama kita membahas tentang silaturahmi ketika permasalahan ketaatan dan permasalahan yang disebutkan di dalam ayat ini tentang berkorban. Ya, berkorban itu salah satunya untuk orang-orang yang terdekat dengan kita. Ulaikal ladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Mereka yang melakukan perkara tadi, memutus silaturahmi, berbuat kerusakan di muka bumi, itu ujung-ujungnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka buta dan tuli dengan kebenaran. Kebenaran ada di depan, tapi Allah buat buta mereka dengan kebenaran itu. Kebenaran banyak diperdengarkan, tapi sepertinya kebenaran itu tidak didengarkan oleh orang-orang munafik. Kenapa? Balasan dari sebuah dosa itu susah untuk mendengarkan kebaikan. Tapi kalau kita ini biasa melakukan dosa, biasa melakukan pelanggaran seperti yang disebutkan dalam ayat tadi, itu susah untuk kita mendengarkan nasihat. Kenapa? Itu kan nasihat masuk lewat telinga. Ya, seperti disumpal telinganya. Kalaupun lewat, dia akan turun ke hati. Tapi hatinya juga ditutup. Kenapa? Karena kemaksiatan. Karena kemaksiatan itu seperti bintik-bintik hitam yang semakin banyak, dia akan menutupi hati. Jadi, na'udzubillah. Barulah kemudian Allah berfirman pada ayat ke-24, afala yatadabbarunal Qur'an. Barulah muncul ayat ini.
Ini kan ayat 2 kali diulang dalam Al-Quran. Dan pertama di surah ini, yang kedua di surat An-Nisa. Dan kedua ayat ini, afala yatadabbaruna Al-Quran, luar biasanya. Kedua ayat ini, tapi ya, ini umum ya, umum, sifatnya umum. Tetapi kalau kita ingin lebih spesifik posisi ayat ini posisi ayatnya pas di surat Muhammad bercerita tentang munafik. Di surat An-Nisa juga konteksnya itu jihad fisabilillah, juga tentang orang munafik. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada kita orang munafik itu yang punya penyakit di hatinya, dan itu juga disebutkan dalam ayat ini tentang penyakit hati, itulah yang paling menghalangi orang untuk bisa memahami Al-Qur'an. Penyakit hati. Apapun yang bernama penyakit hati, itu yang paling mampu untuk menghalangi pemahaman Al-Qur'an itu, tadabbur Al-Qur'an itu bisa baik. Jadi salah satu cara untuk tadabbur Al-Quran dengan bagus, satu caranya adalah bersihkan dulu penyakit hati. Ini yang paling membuat karatan di hati kita. Penyakit-penyakit ini ketika ada ayat, itu susah untuk dipahami, susah untuk dinikmati, susah untuk merasakan manisnya ayat itu. Ya. Afala yatadabbaruna al-Quran. Kemudian Allah mengatakan, am ala qulubin aqfaluha. Atau memang ada penghalang di hati mereka. Akfal, tahu ki akfal? Akfal itu kalau bahasa kita ada gembok, bukan kunci biasa yang dia ya bisa digeser. Itu bukan, itu kunci. Tapi yang disebutkan di sini akfal, apa itu? Gembok. Tapi kunci biasa dengan kunci pakai gembok, yang mana yang susah dibuka? Kalau kunci biasa ya masih bisa menggerakkan, tapi kalau gembok hilang kuncinya, harus dibongkar. Jadi memang artinya berat. Kunci biasa itu bisa untuk membukanya, susah mungkin tetapi bisa. Tapi kalau gembok betul-betul susah. Artinya apa? Ini hati, kalau dia punya gembok, dia punya kunci mati, itu yang merusak. Dan itu muncul dari sedikit demi sedikit perkara kemaksiatan. Ya, Nabi SAW di dalam hadis tentang salat Jumat, ya, hadis tentang salat Jumat, bahwa sebuah masyarakat, sekelompok orang yang ketika mereka meninggalkan 2-3 Jumat, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah akan mengunci hatinya. Ya. Allah akan mengunci hatinya. Dengan sengaja meninggalkan salat Jumat, mereka mukim di tempat, tidak safar. Mereka dalam kondisi tidak sakit, mereka dalam kondisi tidak ada musibah, tapi mereka melalaikan salat Jumat, Allah akan mengunci hatinya. Artinya apa? Maksiat yang dilakukan, perkara yang Allah perintahkan, kemudian kita merasa biasa aja. Merasa sesuatu itu mudah, padahal itu larangan dari Allah. Itu sedikit demi sedikit membuat hati itu terbiasa, terkondisikan, akhirnya apa? Terkunci. Nah, ini kalau sudah terkunci, na'udzubillah, tidak ada yang mampu membukanya kecuali siapa? Kecuali Allah. Kalau Allah ingin, biarpun ustadz siapa, syekh siapa yang datang di depannya, kalau Allah mengunci hatinya, itu susah. Jangan bermain dengan kemaksiatan yang sedikit demi sedikit mengkondisikan hati kita itu jadi mulai tadinya agak putih bagus, kemudian agak sedikit pudar-pudar karena sudah mulai banyak, ada sedikit kotoran, bintik-bintik, akhirnya tertutup hitam, membersihkannya itu susah. Ya, membersihkannya susah. Jadi Al-Quran ini memang kalau kita tidak bersihkan hati kita, susah untuk kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Afala yatadabbarun Al-Quran. Dan ini luar biasanya ayat tentang tadabbur itu semua dikondisikan pada kondisi orang-orang munafik. Entah di surat ini ataupun di surat An-Nisa yang sama persis ayatnya, afala yatadabbarun Al-Quran. Cuma di sini am ala qulubin aqfaluha. Kalau di surah An-Nisa, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran itu bukan datang dari selain Allah, maka ada kontradiksi yang banyak di dalam ayat-ayat itu. Itu konteksnya beda, tetapi itu hal yang mirip tentang orang munafik. Kemudian ayat selanjutnya, innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Orang-orang yang murtad. Nah, jadi tadi disebutkan tentang orang munafik. Kemudian afala yatadabbarun Al-Quran. Setelah itu Allah mengatakan innal ladzina irtaddu,
orang-orang yang murtad. Ya, kalau kita menganalisa secara konteks ayat ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan murtad, ya, itu perkara yang mengatakan bahwa orang yang paling gampang murtad itu orang munafik. Ini setelah orang munafik langsung disebutkan innalladzina irtaddu, orang-orang yang murtad. Dan yang paling gampang dan paling cepat murtad itu orang munafik. Kenapa? Keimanannya itu tergantung kondisi. Ya, kalau bersama dengan orang beriman, bersama dengan orang beriman, inna ma'akum, innama nahnu muslihun. Ya, ketika bersama dengan orang-orangnya, ila syayatinihim, bersama dengan orang-orang syayatinihim, setan-setannya, gerombolannya, ya, kami tadi itu innama nahnu mustahziun. Kami tadi di sana mengatakan beriman cuma untuk mengolok-olok mereka saja. Artinya apa? Kalau ada yang namanya murtad, ini yang paling cepat murtad ini orang munafik ini. Kenapa? Mereka sudah di perbatasan, sisa angkat kaki ke sebelah selesai. Itu orang munafik. Wa na'udzubillahi minan nifaq. Ya. Dan munafik ini semakin disiram, semakin diberikan pupuk kemaksiatan, dia akan mudah untuk membesar kemunafikannya. Jadi innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda. Orang-orang yang murtad setelah jelas petunjuk kepada mereka, maka sungguh asyaitanu, setanlah yang sawwala lahum, yang memberikan angan-angan. Kalau orang beriman itu susah, sering berinfak, habis uang, selalu disuruh berkorban, tenaga habis. Itu orang munafik. Kenapa? Setan selalu asyaitanu sawwala lahum, diberikan godaan-godaan, diberikan perkara yang mampu membiaskan tentang indahnya surga, membiaskan indahnya ketaatan. Tidak usah. Ya, itu orang beriman selalu susah. Ya, selalu jalan hidupnya itu tidak pernah enak-enak. Ya, mau makan enak susah lagi. Ada uang lagi, ada zakat. Ini lagi, ada lagi donasi. Itu susah. Jadi selalu ada cara agar setan itu membuat orang yang ingin hidup dalam kebaikan itu dipersulit. Asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Ya. Dzalika bi annahum, ya, itu perkara itu terjadi, ya. Kenapa setan itu dan orang munafik itu betul-betul nyaman, ya, tidak terombang-ambing dalam keimanannya, dia seperti nyaman saja dengan menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran. Kenapa? Satu, kata Allah membongkar ini. Ya. Allah membongkar ini, dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amr wallahu ya'lamu israrahum. Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita, ya, ini informasi valid dari Allah. Ini rumusnya orang munafik dimanapun berada. Ini Allah langsung memberikan informasi. Kenapa mereka seperti itu? Kenapa mereka orang yang paling cepat munafik, orang paling cepat terjatuh ke dalam riddah, orang yang murtad? Ya, karena mereka itu terbiasa mengatakan kepada orang-orang yang satu circle dengan mereka, orang-orang yang satu mazhab dengan mereka, satu ajaran dengan mereka, itu suka mengatakan apa? Sanuti'ukum fi ba'dil amr. Jadi kalau bersama dengan teman-temannya itu atau setan-setannya, kata Allah Subhanahu wa taala, tenang, saya bersama kamu dimanapun kau berada. Ya, sanuti'ukum, kami akan taat fi ba'dil amr. Perkara-perkara yang kita sepakati, insyaallah ya kita komitmen dengan itu. Ya. Bayangkan komitmennya orang munafik, dan Allah sampaikan ini. Itu kenapa perkataan mereka itu senantiasa memberikan komitmen yang baik kepada orang-orang yang membenci syariat Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya ya, dia juga dalam penampilan luar biasa. Ya, muslim luar biasa. Mungkin lebih penampilan daripada ustaz. Ya, lebih penampilan daripada ustaz. Tapi orang munafik itu ya, dia punya misi ketika bertemu dengan yang punya ajaran sama dengan mereka, itu Allah katakan, itu mereka sesama mereka itu akan mengatakan apa? Sanuti'ukum fi ba'dil amr. Ya, kita punya kesepakatan, kita punya bargaining sesama kita, ya. Dan itu luar biasa.
Ya, Allah menyebutkan itu. Ada kesepakatan di belakang layar itu yang selalu ada dari orang-orang munafik. Tapi Allah mengatakan apa? Wallahu ya'lamu israrahum, dan Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Dzalika bi annahum taba'u ma askhatallahu wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Dan perbuatan mereka itu yang punya penawaran, yang punya kesepakatan dengan orang-orang yang satu circle atau yang lebih jauh circle-nya orang-orang kafir. Ya, orang munafik, orang kafir itu kan satu jalur sebenarnya. Sesangkat kaki nih orang munafik sudah jadi kafir. Tapi mereka circle-nya keluar ya sama orang kafir. Itu mereka senantiasa mengikuti apa yang menjadi keinginan orang-orang kafir tersebut. Ya. Satu lagi, pada ayat ke-29 ini sekali lagi ini masalah Al-Qur'an dan ini masalah keimanan, dan Allah kembali mengatakan apa? Am hasibal ladzina fi qulubihim maradun alla yukhrijallahu adghanahum. Ya. Apakah orang-orang munafik dan semisalnya itu merasa bahwa Allah tidak akan mengeluarkan penyakit hati, menampakkan penyakit hati dalam pandangan manusia? Ya. Demi Allah, Allah akan menampakkan apa yang mereka sembunyikan ketika Allah inginkan itu terjadi. Ya, jadi mereka mengatakan, mereka tenang melakukan itu, seakan-akan mereka merasa Allah tidak mampu mengeluarkan rencana jahat mereka di depan pandangan orang. Ya, di depan pandangan orang. Ya, ternyata keluar juga itu. Rencana busuk itu. Ya, akhirnya rencana busuk jadi viral. Ya, akhirnya ribut juga itu pagar laut. Ya, udah tutupi. Ya, Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya, alla yukhrijallahu adghanahum. Ya, apakah mereka tidak sadar Allah mampu untuk mengeluarkan apa yang mereka sembunyikan? Ya, maka jangan merasa aman. Kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat selanjutnya, walau nasya'u. Ini tadi yang kita sebutkan ayat ke-30, perbedaan ulama kita. Walau nasya'u la arainakahum, kata Allah, kalau kami ingin kami akan sampaikan kepadamu wahai Muhammad person orang munafik itu siapa saja. Karena Allah tahu, walau nasya'u la arainakahum, kami akan sebutkan kepadamu wahai Muhammad detail orang munafik itu siapa saja namanya dan di mana dia. Ya. Fala araftahum bisimahum. Wah, ini luar biasa. Kalau kami sebutkan dan berikan ilmu kepadamu, maka engkau akan mengetahui orang munafik itu dari penampakannya, gayanya. Orang munafik itu ada gayanya. Orang munafik itu ada gayanya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala araftahum bisimahum. Engkau akan tahu bagaimana ciri-ciri orang munafik itu. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wala ta'rifannahum fi lahnil qaul, dan engkau akan tahu dari gaya bicara mereka. Ini dibongkar semuanya. Ya, wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Dari gaya bicara mereka, kata ulama kita, lahnul qaul artinya apa? Dia mengucapkan A, tapi gayanya itu mengindikasikan bahwa dia inginnya B. Ya, Allah mengatakan seperti itu. Lahnul qaul artinya dia ingin ke depan, bicaranya ke depan, tapi dari gerak-geriknya orang memahami dia ini inginnya B, ke kanan atau ke kiri. Tapi bicaranya ke depan, tapi sebenarnya dia ingin ke kanan ataupun ke kiri. Ya, lahnul qaul. Atau kata ulama kita begini. Ya, lahnul qaul adalah perkataan yang tanpa disadari keluar. Artinya apa? Orang kalau bicara, dia punya punya kebencian, punya perkara yang disembunyikan dalam perasaannya. Kadang orang kalau bicara biasa, tiba-tiba ikut keluar itu. Kebenciannya tiba-tiba keluar tanpa disadari. Kenapa? Sudah ada bibitnya di dalam. Dia bicara-bicara biasa, tiba-tiba itu nongol keluar kebenciannya itu. Itu tiba-tiba, itu namanya lahnul qaul juga. Jadi orang munafik itu seindah-indahnya dia menyembunyikan ketidaksukaannya kepada syariat, ketidaksukaannya kepada kebenaran, ketidaksukaannya kepada rakyat kecil, maka dalam pembicaraannya itu Allah akan menarik sedikit keluar kebenciannya dan nampak dari bicaranya. Nah, ini yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Makanya ulama kita mengatakan, ya, ma sarra al mar'u sariratan illa wa dhahara fi
taqasima wajhihi wa falatati lisanihi, kata ulama kita. Orang yang punya kebencian, orang yang memendam di dalam hatinya hal yang tidak dia suka, hal yang dia tidak senang, itu dari, kata ulama kita ini, taqasimal wajh. Apa itu? Dari lekuk-lekuk wajahnya itu akan nampak dia tuh tidak suka atau suka. Dari cara bicaranya, dari perkataan yang muncul tanpa dia sadari, itu akan muncul apa yang dia simpan di dalam hatinya. Jadi rapinya kita menyimpan, indahnya seorang memagar, ya, rahasia khianat itu, dia akan dikeluarkan oleh Allah tanpa dia sadar. Tanpa dia sadar. Ya, tapi kalau sudah divideokan, sudah viral itu. Tidak bisa ditarik kembali. Kita mau konfirmasi lagi, sudah. Kenapa? Akan keluar kebencian itu sendiri tanpa ada rasa kalau dia mau mengeluarkannya. Tidak disadari. Ya, kemudian Allah mengatakan, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Maka sungguh kami akan menguji kalian. Ya, ini surah Muhammad, surah tentang perang. Artinya surah yang memang di sini disebutkan antara hidup dengan mati. Orang perang itu, ya, kalau tidak hidup, ya dia akan mati. Kalau hidup, dia mungkin akan terluka, atau hidup dia akan jadi tawanan, atau mati, selesai urusan. Nah, ini perkara begini yang berat. Kalau kita tidak punya keimanan yang baik, kita akan lari. Ya, makanya kata Allah, wala nabluwannakum, sungguh kami akan menguji kalian untuk kami tahu di antara kalian siapa yang mujahid sebenarnya, ya, siapa yang sabar dengan sebenarnya, dan kami akan melihat bagaimana amalan-amalan kalian, apa yang kalian sembunyikan. Ya, innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah, orang-orang kafir yang menghalangi jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala, wasyakur rasul, dan mengkhianati Rasul Allah Subhanahu wa taala, min ba'di ma tabayyana lahumul huda, setelah jelas kebenaran itu. Kata ulama kita, ini diantaranya adalah ayat untuk orang ahlu kitab. Ayat untuk ahlu kitab yang mana mereka punya hudan, mereka punya petunjuk dalam kitab mereka, tapi mereka tidak mengikuti apa yang sudah menjadi. Jadi orang munafik juga dikena di sini, ahlu kitab juga dikena di dalam ayat ini. Orang yang sudah jelas kebenaran di depannya, tapi juga tidak mengikuti kebenaran itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Anda mau ikut, tidak mau ikut kebenaran, buat Allah itu sama saja. Makanya apa kata Allah? La yadurrullaha syai'a. Kemunafikan kalian, ketidaktundukan kalian kepada aturan Allah, tidak ada mudaratnya buat Allah Subhanahu wa taala. Makanya, ya, seluruh ketaatan yang kita lakukan tidak akan menambah setitik kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ini soleh di muka bumi, miliaran manusia yang ini tiba-tiba jadi beriman semua. Apakah kekuatan Allah, kerajaan Allah bertambah dengan ketaatan kita? Tidak. Ketaatan Allah, kerajaan Allah dari dulu sampai akhir nanti itu 100. Tidak berkurang karena kesolehan orang jadi 100.1, 100.2, tidak bertambah kekuasaan Allah. Makanya kata Allah, la yadurrullaha syai'a. Artinya apa? Kalau kita melakukan ketaatan, jangan pernah kita merasa ini punya kehebatan. Kenapa? Ketaatan kita tidak ada gunanya buat Allah. Ketaatan kita itu gunanya buat kita sendiri. Tidak akan menambah kekuasaan Allah. Juga kemaksiatan seluruh manusia, jika tiba-tiba satu bumi kafir semua, apakah akan mengurangi kekuasaan Allah? Secuil itu tidak akan. Tetap kekuasaan Allah SWT. Yang punya mudarat, yang punya kerugian kita sendiri. Ya, la yadurrullaha syai'a. Tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Orang munafik itu, seluruh dosa-dosa itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa sayuhbitu a'malahum, dan Allah akan menghabisi amalan-amalan orang-orang munafik itu. Yuhbitu a'malahum. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Wala tubtilu a'malakum, dan jangan kalian membatalkan amalan kalian. Ya, ini biasa dipakai dalilnya oleh para ulama kita ketika sedang melakukan amalan kebaikan. Jangan mundur. Jangan mundur. Ini ayatnya dan dalilnya. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan jangan kalian batalkan amalan kalian itu. Satu di antara pemahaman ulama kita, ya, kalau lagi melakukan kebaikan, jangan mundur. Ya, jangan, kata Allah SWT, la tubtilu.
Jangan batalkan a'malakum, amalan kalian. Ya. Nah, satu perkara yang dalam fikih ya, yang tidak boleh mundur itu ada sebuah amalan. Mungkin kalau amalan lain bisa mundur dengan uzur. Tapi ini amalan tidak ada sebuah amalan di dalam syariat ini kalau sudah maju tidak ada kata mundur. Siapa yang tahu ini? Ada sebuah amalan, ada sebuah ibadah agung di dalam agama kita. Kalau orang sudah masuk di dalam amalan itu, dalam ibadah itu, tidak ada kata mundur sedikit pun. Tidak boleh. Tidak ada kata mundur. Iya. Kalau Panglima mengatakan, ayo kita mundur. Ya kan Panglima yang paling tahu. Panglima yang paling tahu. Mengatur pasukan, ya untuk mundur, bukan untuk mundur tapi mengatur. Ya, untuk mengatur strategi. Kita disuruh mundur. Kan begitu dalam surah Al-Anfal. Ya. Bagi yang mundur, bukan untuk mundur dari peperangan, tapi untuk apa? Mengatur strategi. Kalau kita disuruh mundur, kira-kira kata Allah, la tubtilu a'malakum, tidak boleh kita membatalkan. Kalau sudah maju, maju terus. Istilahnya kalau bahasa kita itu apa tuh? Sekali layar terkembang, pantang mundur, apa tuh? Iya, kita paling tahu itu. Ya, itu perkataan kita itu. Nenek moyang kita bilang seperti itu. Tapi itu bukan bagian daripada apa yang menjadi pembahasan fikih ya. Ya, itu sebagai motivasi untuk untuk hidup. Ya. Kemarin mungkin sudah sering barangkali kita lihat, tapi tiba-tiba saya kemarin tersenyum-senyum simpul. Ya, ketika salat asar, salat zuhur di salah satu masjid di dekat Racing, ya ada mobil yang berhenti. Mobilnya itu mobil box. Kemudian tertulis di belakang, lagi fokus menambah istri. Baru ada tulisan kayak kecil-kecil di situ tuh. Dari jauh nggak kelihatan itu. Warna putih lagi. Jadi samar-samar memang. Ya, pas saya dekat-dekat, saya sepertinya dilihat sama yang punya mobil. Dia lihat juga saya sepertinya dari jauh. Dia mau tahu apa reaksi saya ketika membaca yang kecil-kecil itu, yang tulis kecil itu. Kecil sekali berputih. Oh, ternyata lagi fokus menambah uang belanja istri. Ya. Jadi akhirnya setelah saya senyum juga itu yang punya mobil. Ya, jadi jamaah sekalian, luar biasa ada amalan ya. Fokus untuk ibadah, ada ibadah dalam hukum fikih ya. Kalau sudah maju tidak boleh mundur. Ya, itu ibadah haji. Ibadah haji itu makanya Allah mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah umroh dan haji hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita mengatakan inilah ibadah yang kalau kita sudah masukkan kaki di dalam ibadah itu, sudah masuk dalam rangkaian ibadahnya, tidak ada kata mundur. Tidak ada kata mundur. Iya, harus diselesaikan dengan cara yang sesuai dengan syariat. Iya. Jika misalnya haji, ya, seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin umroh Hudaybiyah, ya umroh Hudaybiyah pada akhir tahun ke-6 itu bulan Zulqa'dah, karena seluruh umrohnya Nabi itu di bulan Zulqa'dah, tidak ada umrohnya Nabi di bulan lain. Ini rumus, ya ini rumus. Seluruh umrohnya Nabi itu di bulan Zulqa'dah, bulan ke-11 sebelum haji, sebelum Zulhijjah. Ini mungkin sempat kami sampaikan sebelumnya. Ini rumus dari para ulama kita. Seluruh umrohnya Nabi itu di bulan Zulqa'dah. Garis bawah ini. Seluruh umrohnya Nabi di bulan Zulqa'dah, di bulan ke-11 sebelum Zulhijjah. Nah, ketika itu Nabi melaksanakan di akhir tahun ke-6, Nabi melakukan umroh bersama sahabatnya. Tapi di akhir tahun ke-6 ya, di Mekah, Nabi SAW dihadang oleh kaum musyrikin, tidak boleh masuk Mekah, tidak boleh, tidak ada alasan. Apa yang menjadi sebab kami tidak boleh? Intinya kami tidak boleh masuk, kata orang kafir Quraisy. Kami tidak mau tahu. Intinya tahun ini tidak ada umroh.
Sahabat sudah memakai ini semua, pakai ihram, sudah bawa binatang untuk disembelih sebagai hadiah untuk Ka'bah, untuk dibagikan kepada kaum fuqara dan orang-orang miskin. Sementara kita tidak boleh mundur. Ini ibadah tidak boleh. Artinya maju terus. Artinya apa? Kita memaksa diri untuk masuk ke dalam tanah haram. Sementara orang kafir Quraisy yang menjadi penguasa ketika itu melarang di perbatasan tanah haram. Di Hudaybiyah itu batas tanah haram yang paling jauh dari Ka'bah, 30 km dari Ka'bah. Dilarang masuk. Ya, dilarang masuk. Ya. Sementara Allah mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan sempurnakan umrah. Artinya kalau sudah masuk tidak ada kata mundur. Bagaimana cara menghadapi kasus ini? Ya, akhirnya di dalam syariat manasik haji ataupun umrah ada namanya tahallul, ada namanya ihsar. Apa tuh ihsar? Orang yang masuk dalam manasik haji ataupun umrah, kemudian dia terhalang di tengah jalan, maka dia tetap melanjutkan kewajibannya dalam syariat itu, dalam ibadah haji ini. Tapi ada caranya, melanjutkan dengan cara karena terhalang, tidak bisa masuk ke Mekah. Caranya adalah menyelesaikan manasiknya dengan menyembelih hewan kurban dan bertahallul di tempat di mana dia ditahan. Makanya Nabi ketika ditahan, Nabi menyembelih untanya, menyembelih hewan yang beliau bawa sebagai bentuk bahwa saya sudah tertahan di sini, ditumpahkan darah, dan Nabi kemudian menggundul rambutnya. Artinya apa? Seperti orang tahallul, seperti orang sudah tawaf, sa'i, kemudian cukur, tahallul. Nabi tetap ingin melaksanakan syariat ini, tapi dengan cara yang lain, namanya ihsar. Orang yang terhalangi masuk ke tanah haram, akhirnya apa? Tetap melanjutkan umrohnya, tetapi langsung disembelih hewannya dan mencukur rambutnya seperti orang tahallul. Jadi tetap masuk, tetap menyempurnakan sampai selesai, seperti orang yang selesai tawaf dan sa'i dengan mencukur rambutnya. Ya, ini namanya ihsar, orang yang. Jadi ini di antara yang ulama kita sampaikan, kalau sudah masuk tidak boleh, ya. Sama, jadi bagaimana saat itu yang terhalang di tengah-tengah jalan melakukan ibadah haji. Kalau dia sudah lewati mikot, maka dia harus menyembelih dan sudah berniat. Tapi yang baru tertahan di Dubai disuruh pulang, tidak ada kewajiban seperti itu. Kenapa? Dia belum berniat, belum melewati mikot, belum pakai ihram juga, belum melewati mikot, jadi belum ada kewajiban. Baru masuk, terhalang di Malaysia, terhalang di New Delhi, terhalang di sudah dekat, terhalang di Jeddah misalnya. Sudah masuk ke Saudi tapi terhalang suruh keluar. Dia kan belum masuk pada. Nah, kalau di Jeddah dia sudah melewati mikot dan sudah berniat, nah itu lain ceritanya. Ya, tapi kalau dia masuk melewati itu dan sudah berniat, ya maka dia tetap harus membayar denda 1 kambing dan mencukur rambutnya jika tidak jadi, dan berkewajiban untuk melakukannya pada tahun berikutnya. Jadi tetap berkewajiban, ya, bukan jatuh kewajibannya. Ya, ini sedikit sekelumit saja tentang jangan membatalkan amalan kalian. Innalladzina kafaru wa saddu an sabilillah, orang-orang kafir dan menghalangi jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Kemudian selanjutnya, fala tahinu wa la tahzanu. Fala tahinu wa tad'u ila salmi. Janganlah kalian menjadi orang yang lemah, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian menjadi orang yang lemah, ya, menjadi orang yang lemah dan minta perdamaian kepada orang-orang kafir. Ya, kalau kita lihat Gaza ini agak mirip ini sedikit. Ya, tapi ini ya, kita lihat ini bagaimana dengan kasus yang ada sekarang, perdamaian di Gaza. Tapi dalam ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, ini kan surah turun setelah perang Badar, ya. Pernah kita jelaskan di awal kali. Turun setelah perang Badar surah ini. Artinya apa? Kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Artinya lagi viral-viralnya kaum muslimin jadi buah bibir di tengah jazirah Arab ini. 300 mengalahkan 1000. Lagi jadi buah bibir, lagi viral di jazirah Arab tentang kemenangan kaum muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai kaum muslimin, setelah kalian menang di perang Badar, jangan lemah. Jangan lemah. Kenapa? Sudah ada prestasi yang kalian dapatkan.
Meskipun kalian masih baru, masih 2 tahun di Madinah, ya kan perang Badar tahun kedua. Nah ini surah setelah perang Badar. Artinya sudah baru kalian 2 tahun membentuk sebuah komunitas muslim, baru 2 tahun membentuk sebuah kekuatan, dan sudah sedikit menorehkan prestasi dengan kemenangan di perang Badar, ya jangan lemah. Tetap siaga. Tetap siaga, jangan lemah. Kata Allah SWT, wala watad'u ila salmi, dan jangan kalian bermudah-mudahan di dalam minta perdamaian, gencatan senjata. Ya, as-salmi itu perdamaian, gencatan senjata, tidak saling serang menyerang. Ya. Itu kalau kita punya kekuatan. Artinya kalau kita punya kekuatan, ya jangan pernah meminta perdamaian, hantam terus. Nah, begitu kira-kira bahasanya. Artinya mumpung kita lagi kuat-kuatnya ini, punya prestasi, ya kalau ada yang minta damai, ketika kita minta damai dalam perang, jangan. Kita sekarang ini lagi ingin menggencarkan jihad untuk menyebarkan agama. Ya. Kalau ada yang mengatakan tidak usah, kami akan tidak, jangan minta perdamaian. Ya, diminta damai, ya kami tidak akan menyerang, ya kalian juga jangan menyerang kami. Ya tidak, di sini ada posisi yang lain. Ya, artinya minta damai itu bukti kelemahan. Tapi ketika kita punya kekuatan dan kita minta damai, artinya kita dalam kondisi lemah. Kenapa Allah mengatakan fala tahinu? Jangan lemah. Jangan lemah. Artinya apa? Ketika kita turun standar untuk minta perdamaian, sementara kita punya kekuatan, artinya kita sedang lemah. Artinya apa? Ya, kalau Israel minta dan sepakat gencatan senjata, berarti memang ada kelemahan. Sekuat apapun mereka punya senjata, sehebat apapun bahasa di media, tapi ternyata Allah ingin menampakkan bahwa mereka lemah. Bayangkan, Amerika tidak mudah, tidak lalai dari apa yang terjadi di sana. Bantuan yang luar biasa, senjata yang tidak pernah henti-hentinya itu dikirimkan ke sana, berhadapan dengan ya mujahidin yang cuma sedikit, ya, yang cuma gerilya, ya, yang cuma Allah Subhanahu wa taala yang mereka punya. Ya, ketika Allah mereka punya, selesai semua urusan. Ya, pasti ada yang mati, ada yang syahid, tapi luar biasa. Mereka mengangkat bendera putih untuk perdamaian, artinya apa? Mereka mengakui kelemahan mereka. Mereka mengakui kelemahan itu. Dan Allah mengatakan apa? Fala tahinu. Jangan kalian merasa lemah, jangan mundur. Ya, watad'u ila salmi, dan meminta untuk perdamaian saja. Nah, inilah orang Israel ini sekarang yang kita lihat bahwa salah satu di antara kelemahan mereka ketika menyetujui gencatan senjata. Ya, ketika menyetujui gencatan senjata artinya memang ada kelemahan. Ada ketidakmaksimalan dalam misi mereka ini. Wa antumul a'laun, dan kata Allah Subhanahu wa taala, kalian adalah orang, bangsa, kaum yang paling tinggi, yang paling agung, yang paling mulia. Wa antumul a'launa. Kenapa? Wallahu ma'akum. Allah bersama kalian. Ya, Allah bersama kalian. Artinya sedih ataupun susah ketika kita bersama Allah, itulah yang tertinggi. Antumul a'launa wa la yatirakum a'malakum, dan Allah tidak akan menghapuskan amalan kalian. Kemudian Allah mengatakan apa? Innamal hayatud dunya. Ini sudah mulai masuk turun ke ujung-ujung surah ini. Sudah mulai ada kayak kesimpulan-kesimpulan penting dalam surah ini. Apa itu? Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Langsung Allah mengatakan apa? Wahai kaum muslimin, sungguh kehidupan dunia ini apa? La'ibun, ya, la'ibun walahu. Ini dunia permainan saja. La'ibun, permainan, ya. Kemudian apa katanya lagi? Lahun. Lahun itu kalau istilah dalam bahasa Arab, lahun itu kalau diterjemahkan di dalam bahasa kita perkara yang sia-sia. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu lahun itu adalah perkara yang dikerjakan kalau orang sudah selesai kerja keras. Orang kalau sudah selesai kerja keras, apa? Ya main lempar-lempar batu gitu. Ya, untuk menghibur diri yang tadi barusan selesai bekerja keras. Ya kalau sekarang mungkin orang kalau sudah selesai bekerja langsung main game. Nah, langsung main game itu. HP semua ada di tangan kita ini, yang paling cepat untuk menghibur diri itu game.
atau cari-cari berita di internet, browsing-browsing, itu lahun. Ya, laibun permainan. Memang asalnya permainan, bukan karena dia kerja keras tadi, tidak, memang permainan dunia itu. Kemudian kedua, dibawanya permainan apa? Lahun. Perkara yang istilahnya kalau bahasa kita sia-sia. Perkara dalam bahasa Arab itu yang dilakukan setelah orang bekerja keras untuk menghibur diri. Ya, cari-cari main-main. Ya, mungkin ada orang yang biar juga bapak-bapak yang sudah besar, kalau sudah capek-capek bekerja, ya ada anak-anak main kelereng, ikut juga main kelereng. Nah, itu namanya lahun. Ya, sudah bukan saatnya sebenarnya main karet, main apa, tapi ya sudah selesai tadi kerja keras, ikut juga nimbrung di situ. Itu namanya lahun. Ya, laibun walahu. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum. Tapi kita mau selesaikan ini singkat saja. Ketika kalian beriman dan bertakwa, Allah akan berikan kepada kalian pahala, wala yas'alkum amwalakum, dan tabe, kata Allah, saya tidak minta harta kalian. Ini kan masalah jihad ini. Masalah apa? Masalah jihad, pengorbanan. Apa kata Allah? Wala yas'alkum amwalakum. Allah tidak minta seluruh harta kalian. Dalam kewajiban seperti ini berkorban, Allah tidak minta semua harta kalian, sebagian saja. Kalau zakat misalnya 2,5% saja. Artinya 2,5% itu adalah 1/40 dari harta kita. Itu kalau sampai nisabnya, kalau sampai batasannya. Kalau tidak sampai, kan tidak diminta juga. Kalau nisab emas atau nisab dalam harta misalnya, pakai nisab perak. Itu kan nisab perak, ada dua nisabnya zakat. Zakat harta. Entah pemakai nisab standar perak atau standar emas. Kalau standar perak itu sekitar 7 jutaan. Sudah masuk standar. Artinya kalau ada uang tak 7 juta, itu bagi 47 juta, itu 1/40-nya keluarkan untuk zakat. Allah tidak minta 39 dari 40 itu. 1 dari 40 saja Allah minta untuk kewajiban zakat. Bayangkan, 40 alokasi harta, 1/40-nya saja. 39 itu punya kita. Makanya Allah mengatakan apa? Wala yas'alkum amwalakum. Allah tidak minta seluruh harta kalian, sedikit saja. Tapi yang sedikit itu juga berat. Na'udzubillah. Ya, tapi bisa dihitung. Kalau 8 juta misalnya, 8 juta dibagi 40 itu berapa? Siapa yang bisa hitung? Pakai kalkulator dulu. 200.000. 200.000 saja. Ada uang 8 juta setahun, dan itu mengendap di akhir, misalnya Ramadan, kita tentukan 1 hari dalam 1 tahun Hijriah, misalnya saya mau satu harinya itu saya tentukan pas Ramadan misalnya. Haul saya, tanggal mengeluarkan saya itu pas Ramadan. Oh, pas tanggal itu 21 Ramadan misalnya, oh ada di rekening saya atau seluruh harta yang saya punya ada sekitar 10 juta. Ya, di atasnya 8 juta berarti, ya. Itu dibagi 40 jadinya 250.000. Kalau 10 juta, kalau tadi 8 juta 200.000 ya. Ya, cuma 200.000 diminta. Tidak diminta semuanya. Itu kalau masalah zakat. Kalau masalah jihad pun begitu, tidak diminta semuanya, sedikit saja dalam masalah pengorbanan. Iyas'alkumuha. Ya, tapi kata Allah, iyas'alkumuha fayuhfikum. Tapi kalau Allah betul-betul minta, maka Allah minta semuanya, ya. Fayuhfikum, diminta terus, tapi Allah kan tidak minta terus, cuma kewajiban-kewajiban kecil saja. Tabukhalu wa yukhrij adghanakum, maka pasti kalian akan bakhil, pasti kalian akan tidak mampu mengeluarkan. Kalau diminta terus setiap tahun 5 kali zakat misalnya, 10 kali, tidak, cuma sekali saja. Sekali saja, bukan 2 kali, 3 kali, sekali saja. Adapun sedekah dan lainnya itu silahkan dilakukan lebih dari sekali. Tapi kalau zakat cuma sekali dalam 1 tahun Hijriah. Kalau kalian diminta terus, maka pasti kalian akan bakhil dengan harta kalian, dan Allah akan mengeluarkan seluruh penyakit-penyakit hati. Di ayat terakhir, ayat ke-38, ha antum haula, wahai orang-orang beriman, orang-orang munafik, wahai dengarkan semuanya. Ya, tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum may yabkhal. Kalian dipanggil untuk berinfak di jalan Allah, di antara kalian ada yang, bahasa kita, ada yang seke. Ini sifat seke selalu ada memang. Bakhil, kikir, ya, pasti ada yang kikir, ya. Wa may yabkhal, tapi ingat, bagi yang bakhil, bagi yang kikir, maka sungguh dia sebenarnya kikir untuk dirinya sendiri, karena harta yang dia berikan untuk dirinya juga, bukan untuk orang lain.
Ya, harta yang dia keluarkan itu dia akan dapatkan di hari kemudian bersama Allah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa yang kalian lakukan dari kebaikan akan didapati oleh yang melakukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita punya dan kita keluarkan bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita. Kelihatannya habis, tidak, kita kirim untuk pahala akhirat kita. Ya, wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wallahul ghaniyyu. Diingatkan, wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Tapi kalian disuruh berinfak, disuruh untuk mengeluarkan sebagian harta kalian. Apa kata Allah? Allah Maha Kaya. Artinya apa? Allah tidak butuh uang kalian. Allah katakan, wallahul ghani. Allah Maha Kaya, tidak butuh uang 1 juta dari kalian, 1 miliar. Allah tidak butuh itu. Itu untuk kalian. Wallahul ghani, Allah Maha Kaya, wa antumul fuqara. Kalian yang miskin. Sebesar apapun harta kalian, miskin di hadapan Allah. Jadi kalau kita keluarkan kemudian merasa berat, Allah tidak butuh dengan uang kalian itu. Allah butuh keimanan kalian jujur atau tidak. Kita punya 1 biji kurma, 1 biji kurma saja. 2 biji kurma, itu yang kita bukan, dan Allah tidak butuh 2 biji kurma itu. Allah butuh kita jujur ketika beriman. Ya, makanya masalah bakhil Allah langsung berikan penutup di ujung bakhil itu apa? Allah Maha Kaya. Kau mau seke, mau bakhil, mau kikir ataupun dermawan, Allah Maha Kaya. Sedekah Anda yang berapa miliar itu tidak akan menambah kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menambah. Itu pun juga harta Allah sebenarnya. Tidak akan menambah. Jadi kalianlah yang mengambil manfaat dari apa yang kalian berikan. Wa antumul fuqara, kalian yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ancaman di akhir ayat, wa in tatawallau, kalau kalian tidak melaksanakan syariat jihad, kalau kalian tidak mengindahkan peraturan Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, maka Allah akan mengganti kalian dengan kaum yang lain. Gampang. Tidak mau dengar? Allah mudah datangkan kaum yang lain. Ya, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah akan lebih cinta kepada mereka. Ya, dan kalian yang bakhil-bakhil ini Allah gampang hancurkan. Iya, tiba-tiba datang tsunami, dihabis orang bakhil. Nah, bayangkan coba, kalau Allah mau, ya, orang yang bakhil langsung ada kebakaran, habis 1 kompleks. Kan gampang. Itu punya Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta itu punya Allah, tapi untuk kita manfaatnya. Allah tidak akan ambil manfaat dari harta kita. Tapi tidak pernah itu Allah ambil manfaat dari harta yang pernah kita keluarkan. Jadi wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Allah akan datangkan orang yang baik yang tidak bakhil, dan Allah gantikan orang yang baik dan lebih bagus daripada kalian. Makanya ketika ayat ini turun, beberapa ulama kita berkomentar dalam beberapa kitab tafsir, ya, ketika ayat ini dibacakan, langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang Salman. Memegang siapa? Salman Al-Farisi, sahabat dari Persia. Dia katakan apa? Ini. Kalau orang Arab tidak mau berperang, tidak mau baik-baik dalam masalah syariat, gampang. Ini ada Salman, bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Ya, datang dari Persia, Salman, dia akan mengambil bagian agama ini yang kalian tinggalkan. Gampang. Ya, jadi wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Ini masalah jihad, masalah infak, masalah dan seterusnya. Kalau semua kita tidak lakukan, mudah Allah matikan kita, dan Allah datangkan kaum yang lain yang bisa melakukan syariat yang Allah sebutkan dan perintahkan di dalam ayat ini. Kita mau menjadi generasi yang diganti atau menjadi generasi pengganti, tergantung kita. Tapi kalau saya kayak ciri-ciri diganti. Kalau ada anggota dewan yang seke-seke, tidak lama itu, tidak ada periode kedua. Begitu Ji. Artinya hidup ini mudah Ji. Kalau Anda dermawan, biar orang kafir tabe. Kalau Anda dermawan, biar orang kafir, lama itu. Kalau dia muslim tapi seke, sebentar gitu. Jadi masalah harta memang ini jelas-jelas di sini. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Permainan ini tergantung kita mau bermain cantik atau bermain tidak cantik, terserah kita. Ya. Jadi kembali kepada kita semua. Demikian dari kami, semoga ada manfaatnya, tapi agak sedikit panjang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah subuh yang berbahagia, sudah panjang lebar
Jadi sudah panjang lebar dan jelas bagi kita semua apa yang disampaikan sama Ustadz, dan subuh pagi hari ini tidak ada pertanyaan. Ya, jadi kita tutup ta'lim subuh kita pada kesempatan ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.